Tuhan, panjang siapa yang dikasih oleh Tuhan? Saya. Katakan saya dikasih oleh Tuhan. Saya dikasih oleh Tuhan. Disayangi oleh Tuhan. Saya disayangi oleh Tuhan. Engkau juga disayangi oleh Tuhan. Engkau juga disayangi Tuhan. Haleluya. Hari ini judulnya apa? Tuhan tidak memegang kendali. Nah, ini pasti terjadi kontroversial, ya kan? Kok Tuhan kok tidak memegang kendali? Bukannya Tuhan itu berdaulat, Dia Maha Kuasa, ya? Dan sering kita dengar banyak orang yang berdoa. Jadi kadang-kadang orang bingung, ya kan? Orang bingung berdoa seperti ini. Bagaimana kalau aku mau berjalan nih, mau ke Jogja, nanti kalau Tuhan izinkan pasti aku sampai sana. Ya kan? Sering kan kita dengar seperti itu. Oh, aku lagi ngalami nih sakit penyakit, Tuhan izinkan aku mengalami ini semua untuk aku bisa apa ya, bisa lebih rendah hati seperti itu. Ya kan? Sering kita dengar doa-doa seperti itu, ya kan? Artinya apa? Seolah-olah Tuhan itu mengendalikan semuanya. Ya, memberikan sakit penyakit, memberikan kecelakaan, ya kan? Terus kemudian ada orang lagi yang berdoa seperti ini. Nanti ya, kalau aku nanti Tuhan jawab apa, nanti aku doa, nanti Tuhan jawab apa, itu berarti yang aku lakukan. Artinya apa? Berarti dia juga dia tidak pegang kendali dalam hidup dia, ya kan? Karena apa? Karena kalau Tuhan pegang kendali, tidak perlu dia berdoa seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya tema ini Tuhan tidak memegang kendali ini sudah lama pengen saya share ke saudara-saudara semua. Tapi saya tunggu, karena apa? Harus doa tentang doa dulu. Kita sekali ini sudah bicara tentang doa, ya kan? Kemudian nanti kita akan berbicara tentang kuasa. Nah, kita hari ini belum membahas ini supaya apa? Mau nggak mau ya. Kita semua akan mempraktekkan doa yang selama ini sudah dipelajari. Ya, mau nggak mau, karena apa? Ternyata Tuhan tidak memegang kendali. Seperti itu. Siapa yang hari ini percaya Tuhan memegang kendali? Percaya Tuhan memegang kendali? Ya. Kalau Tuhan memegang kendali, tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa. Ya kan, Tuhan memegang kendali kok. Ya. Kayak misalkan nih, siapa yang pernah naik mobil? Kamu pernah naik mobil? Pernah naik mobil semua ya? Siapa pernah nyupir mobil, setir mobil? Belum pernah nyetir mobil, ya kan? Pernah nyetir mobil, ya kan? Nah, kalau misalkan Mas Yudi setir mobil, di belakangnya waktu kita berangkat semua tiap hari ke Jogja, semua pegang setir ya? Oh, belum tentu. Misalkan melu ngerem. Kata-kata kan dalam melu ngerem, ya kan? Artinya yang pegang kita, ketika kita disupiri, kita nggak pegang kendali apapun, benar nggak? Ya kan? Nah, Tuhan tidak memegang kendali. Buktinya apa? Firman-Nya apa? Tentunya semuanya harus mengacu pada firman Tuhan. Ya. Coba kita buka di Ulangan 30 ayat 19. Baca yang keras. Ulangan 30 ayat 19. Supaya setelah kita bicara ini semua nanti, oh ya berarti karena Tuhan tidak mengendalikan hidup saya, tapi saya ingin Tuhan yang apa yang kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya, maka kita perlu berdoa. Ya, mau nggak mau, video-video tentang doa yang kita sudah bahas itu harus dibuka lagi. Ya, amin. Ya. Ulangan 30 ayat 19. Ayo semuanya konsentrasi ya, supaya karena ini penting sekali. Ya. Ulangan 30 ayat 19. Silakan baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Langit dan bumi melihat keputusanmu hari ini.
Ya, kepadamu kuperadakan kehidupan dan kematian. Ini ada kehidupan, ini ada kematian. Ada berkat dan ada kutuk. Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Kamu suruh milih, tapi Tuhan sarankan pilih kehidupan. Ya. Bukan Tuhan, oh kamu sudah tak taruh dalam kehidupan. Tidak seperti itu. Ya. Saat kita diberikan, misalkan kita diberi kue, ini ada kue tart, ada kue apem, milih yang mana? Ya terserah. Ya. Tapi aku nasihatkan pilih yang apem aja gitu, yang tart buat aku. Ya. Nah, saat kita diberi kesempatan untuk memilih, Tuhan memberikan kendali kepada kita. Jadi kalau kita diminta memilih, pilih, silakan pilih baju yang mana. Berarti yang mengendalikan siapa? Kita yang diberikan pilihan. Benar nggak? Ya. Hidup dan mati kini tergantung pada kita. Kalau kita milih mati, ya kita mati. Kalau kita milih hidup, ya kita milih hidup. Kita dapat hidup. Ya. Jadi hidup dan mati kini tergantung pada kita, bukan pada Tuhan. Amin. Dia yang memegang kendali untuk memberi kita pilihan. Ya, tetapi kini kita yang memegang kendali untuk memilih. Ya, jika misalkan seperti tadi kita suruh memilih menggigit batu atau menggigit kue, kita milih mana? Menggigit kue. Yang pegang kendali siapa? Kita. Ya. Nah, seperti itu. Sama ketika waktu itu saya ditawarkan untuk saya melayani di Semarang, diutus ke Semarang karena gembala Pak Tinhar di Jogja. Pak Sam mau Pak Sam untuk ke Semarang untuk melayani di sana, untuk mentor sebuah gereja yang mau didirikan. Saya jawab apa? Oh iya Pak Tin. Dia nggak paksa Pak. Oh iya Pak Tin, saya berdoa dulu dengan Tuhan. Saya konfirmasi dulu sama Tuhan. Artinya apa? Saya berdoa untuk supaya apa? Supaya kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Tetapi pilihan tetap sama saya. Tuhan bilang, ya kamu harus ke Semarang. Tapi kalau saya bilang, enggak Tuhan, mau aku. Bisa aja kan? Bisa aja. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini saran untuk kita berdoa waktu doa Bapa kami. Benar ya? Ya. Nah, kalau Tuhan itu memegang kendali dari kehendak yang sudah terjadi, mengapa kita buang-buang waktu untuk berdoa seperti itu? Kenapa? Ya. Supaya kehendaknya terjadi. Ini menyirakan bahwa doa-doa kita ini mempengaruhi apakah kehendak Tuhan itu terjadi atau tidak. Jadi mau nggak mau, ayo praktekkan apa yang kita sudah pelajari dalam doa. Karena itu menentukan kehendak Tuhan itu terjadi atau tidak dalam kehidupan kita. Pilihan ada dalam hidup kita, kendali ada dalam hidup kita. Tuhan punya kehendak supaya kehendaknya di surga itu terjadi di bumi dan setiap kehidupan kita, ya kita perlu kendalikan itu. Kita perlu doa. Ya. Jadi oleh karena itu kita perlu mengetahui apa kehendak Tuhan. Tapi tetap kita yang menentukan apa kita mau kehendak Tuhan yang terjadi atau tidak. Kalau kita baca firman, kita tahu oh firmannya seperti ini. Engkau mau aku berkeliling, aku mendoakan orang sakit dan orang sakit melalui kesembuhan. Tapi apa selama ini kita kerjakan? Oh iya, Tuhan mengutus aku untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Otomatis kita juga jadi murid. Apakah hari ini kita sudah jadi murid? Apakah kita sudah memanggil orang untuk jadi murid? Ini kehendak Tuhan. Pilihan ada di kita. Amin. Amin. Ya. Terbuktikan kita tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kita kemarin beberapa hari diprotes tentang Tuhan tidak bisa mengatur saya. Hati-hati loh, pasal ngomong seperti itu. Dan memang seperti itu. Makanya saya perlu berdoa.
supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Amin. Ya. Yang ketiga, ya, ada 15 atau 20. Benar ya, tepat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini jelas banget ini ya. Siapa yang mengendalikan dunia ini? 1 Yohanes 5 ayat 19. Silahkan dibaca yang keras. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya kan? Kembali jelas toh? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Amin. Amin. Ya, dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Ya, bukan tetangga kita ya. Iblis. Ya. Jadi siapa yang mengendalikan dunia? Iblis. Jelas ya. Secara di situ bahwa dunia secara keseluruhan tanpa Kristus tidak berada di bawah kendali Tuhan. Amin. Makanya kita perlu kuasa yang ada pada Kristus untuk tidak di bawah kendali iblis. Jadi nanti ke depan kita akan bicara tentang kuasa itu berguna apa? Setelah kita berdoa supaya kehendak Allah terjadi, kita punya kuasa untuk iblis tidak mengendalikan hidup kita. Karena dunia ini dikendalikan oleh iblis, di bawah kuasa si iblis. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Loh, kan hampir bertolak belakang sama firman tadi. Katanya iblis yang mengendalikan dunia. Tapi firman ini berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lah kok bertolak belakang? Ya kan? Sepertinya bertolak belakang ya. Kalau memang kuasa Tuhan itu berkuasa di surga dan bumi, benar-benar ya, Tuhan tidak perlu lanjutin lagi dengan kata-kata selanjutnya. Tidak perlu. Caranya gimana kuasa di surga dan di bumi itu terjadi? Caranya tadi ayat selanjutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah atau menyertai kamu senantiasa sampai kepada ajar. Ini caranya. Yang di surga, kuasa di surga terjadi di bumi. Kuasa Yesus Kristus di surga terjadi juga di bumi. Ini caranya. Orang dengar kabar Injil dan menjadi murid. Amin. Amin. Ya. Kalau tidak ada yang jadi murid, nggak ada yang tahu caranya memakai kuasa, tidak pernah terjadi kuasa Tuhan di bumi. Amin. 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 Ya. Galatia 5:23. Ini berapa ya? 4 ya. Sebenarnya kalau 3 aja, saksi 3 itu cukup menguatkan. Tapi saya tambah lagi bonus. Galatia 5:23. Kalau menemukan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Termasuk buah roh ya. Salah satunya kelemah lembutan dan apa? Penguasaan diri. Ya. Mengapa kita perlu mengendalikan diri, menguasai diri? Jika Tuhan adalah pribadi yang memegang kendali. Ya. Kalau Tuhan memegang kendali, kita nggak perlu ada buah roh yang namanya mengendalikan diri. Berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Ini bukti lagi bahwa Tuhan tidak memegang kendali. Ya, dan jika Dia memegang kendali,
gampang, cukup mudah untuk dapat menyalahkan masalah. Oh, kalau kita yang pegang, kalau Tuhan yang pegang kendali, gampang. Oh, ada masalah, itu karena Tuhan. Oh, ada sakit penyakit, itu karena Tuhan. Oh, kalau aku nyasar ini karena Tuhan. Ya kan? Kalau aku mengalami hal yang buruk atau baik sekali, ini semua karena Tuhan. Gampang yang lain. Ya kan? Karena Tuhan yang pegang kendali. Ya. Ternyata Tuhan tidak pegang kendali. Amin. Ya, jangan menyalahkan Dia lagi. Ya. Jadi jangan sampai, waduh aku seperti ini, aku diizinkan Tuhan, aku lebih sabar lagi, aku lebih tabah lagi, untuk aku lebih belajar lagi. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya ayo belajar. Apa yang kita sudah pelajari, seperti kita bilang, apa yang sudah kau pelajari itu lakukan. Ya, kita sudah belajar tentang doa, tentang iman. Ya, karena ini, karena Tuhan tidak pegang kendali. Ya. Jiwa kita ini perlu ditundukkan kepada buah-buah roh yang berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Ya, karena gini, kita lihat di selanjutnya Galatia tadi ya, Galatia 5 ayat 19 ya, Galatia 5 ayat 19 tadi kita bacain ya. Ada yang namanya perbuatan daging ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyalahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah ya, kepentingan diri sendiri, egois, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, banyak ya. Ya, itu semua kalau kita nggak kendalikan ya, ya kita marah ya marah, kita dengki ya dengki, kita mau egois ya egois, kita mau menciderakan orang ya kita bisa mencelakakan orang. Tuhan nggak berada di situ. Oleh karena itu bawahnya Tuhan bilang ada buah roh. Ya, ikutin apa yang roh hasilkan. Amin. Ya, seperti itu. Yang kelima ini terakhir kayaknya. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Silakan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Amin. Yerusalem, betapa aku ingin mengumpulkan kamu, tetapi kamu tidak mau. Yesus pegang kendali. Yesus pegang kendali? Ya. Ya. Yesus berdiri di pintu dan mengetuk. Siapa yang memutuskan apa dia akan masuk? Yesus di depan pintu mengetuk pintu. Siapa yang memutuskan untuk dia masuk? Yesus sendiri yang masuk? Apa kita yang menentukan? Yesus mengetuk pintu. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Mari Yesus masuk. Sama ketika kita terima Injil, ya, semua kita alami, ya, ketika pintu kita ketuk oleh Tuhan, bolehkah aku masuk? Ya Tuhan, aku mau masuk. Itu keputusan kita. Kalau kita tidak mau dia masuk, ya dia tidak masuk. Ya. Kalau kita memutuskan untuk tidak percaya, ya kita tidak percaya. Ya. Jadi siapa yang pegang kendali? Jadi banyak orang tidak mau berusaha dengan Tuhan, mereka tidak mengundangnya masuk dan kemudian mereka berasumsi bahwa dia memegang kendali. Ini nggak adil. Ya, semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Padahal Tuhan tidak pegang kendali. Ya, nah, sehingga apa yang menjadi pikiran kita? Ya, di sini kesimpulan bahwa kita ternyata yang memegang kendali, bukan Tuhan. Ya. Apakah Tuhan beri? Tidak sederhana itu ya. Tuhan adalah Tuhan dan pada akhirnya rencananya pasti akan menang. Itu pasti ya. Rencananya pasti akan menang. Amin. Ya. Tuhan punya rencana nih. Ya. Tuhan punya rencana nih. Tapi rencananya dan itu pasti menang. Pasti terjadi. Amin. Amin. Tetapi tidak semua kita bisa masuk dalam rencana itu.
Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa? Ya, karena kita yang menentukan, kita yang mengendalikan. Ya. Saya punya rencana nih ke Jogja nih, ya, 8 orang ikut. Kalau satu misalkan siapa, Bu Sarah nggak ikut, saya tetap ke Jogja, selesai, nyampe. Tapi Bu Sarah tidak pernah ikut, tidak nyampe. Karena dia tidak ikut. Itu seperti itu. Gampang tuh? Sederhana tuh? Nah, jadi seperti itu. Tuhan memang memiliki rencana yang besar, rencana yang baik, rencana yang luar biasa. Ya, rencana Tuhan bukan sakit, tapi buktinya kita pernah mengalami sakit ya. Rencana kita ada, itu rencana Tuhan itu kita sukses. Kita pernah mengalami kegagalan enggak? Rencana Tuhan itu selamat, tapi apa semua diselamatkan? Tidak. Ya, mereka pegang kendali sendiri-sendiri. Yesus mati untuk dunia, dan siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata. Sekarang siapa yang memutuskan? Tuhan apa yang berseru? Tuhan apa yang menerima keselamatan itu? Yang memutuskan, yang menerima. Ya. Jadi ada kita semua yang memegang kendali atas hal ini semua, dan kita memilih untuk menerima Yesus atau menolaknya. Hari ini siapa yang menerima Yesus? Terus kadang menerima semua. Ya, amin. Amin. Sederhana ya. Ya, jadi Tuhan itu tidak memegang kendali soalnya buat semua hal buruk yang terjadi tanpa seperti kehendaknya. Rencananya itu untuk membiarkan hal itu terjadi. Ya. Nah, sekarang seperti ini. Kenapa sih kok kita punya kendali atas diri kita sendiri? Ya, kita punya kehendak bebas. Ya. Karena dari awal Tuhan menciptakan kita punya kehendak bebas. Dan itu sebenarnya adalah kekuatan daripada Tuhan. Itu yang sebenarnya, makanya tadi di firman-Nya tadi bumi langit menjadi saksi atas setiap keputusan kita. Amin. Ya. Supaya dunia melihat anak-anakku ini mengasihi aku atau tidak. Dunia ini akan melihat bahwa hukumku ini terjadi, perjanjianku terjadi atau tidak dalam umatnya. Ya. Tetapi gini, semua keputusan kita ini memiliki konsekuensi. Ya, baik atau buruk, itu semua ada konsekuensinya. Ya. Yesus berdiri di pintu kehidupan kita, buka pintunya, dan dia tidak pegang kendali. Kita yang pegang kendali. Kalau dia masuk, ya, dia akan makan bersama-sama kita, dan dia akan menunjukkan siapa dia. Amin. Ya, berkatnya ada bersama kita semua. Ya, mulai kendalikan diri kita untuk kita apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu terjadi. Ya. Nah, terus kalau misalkan ini buktinya, ya, buktinya Tuhan tidak pegang kendali di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya apa? Kalau Tuhan tidak pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali di bumi ini, yang terjadi apa? Bumi ini akan tampak seperti apa? Tampak seperti apa? Kalau Tuhan yang pegang kendali di bumi ini tampaknya seperti apa? Seperti surga. Karena di surga Tuhan yang kendalikan semuanya. Ya, tidak ada pembunuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pencurian, tidak ada orang stres, ya, tidak ada keributan, suasana surga. Kalau Tuhan yang pegang kendali di dunia. Amin. Ya, ini bukti. Ya, sekali lagi kita harus ngerti, ya, bagaimana Tuhan itu tidak memegang kendali kita, makanya kita perlu berdoa, makanya kita harus memperoleh kuasa yang daripada Dia. Untuk supaya apa? Supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi ini. Supaya kehendak Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, bagaimana cara supaya kehendak Tuhan itu terjadi?
Kita lihat Yohanes 21 ayat 17. Yohanes 21 ayat 17. Silakan dibaca. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Hari ini Yesus bertanya pada kita, apakah engkau mau kehendakku terjadi atas hidupmu? Hari ini Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mau kehendakku terjadi atas hidupmu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Mau nggak? Mau. Halo? Katanya lagi ya, ini Yesus bertanya. Yesus yang bertanya ya, maukah kamu kehendakku, rencanaku itu terjadi dalam hidupmu? Mau nggak? Mau. Mau. Ya, seperti ini. Kehendak Tuhan pada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Tapi Yesus yang ditanya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Kita tidak akan terjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak mengasihi Yesus. Kalau Mbak Vera tidak mengasihi Indri, ya kan? Diminta Indri apa mesti atau mau? Mesti mau. Emang lu siapa? Nyuruh-nyuruh aku, ya. Tetapi kalau mengasihi, biasa disuruh, ini kamu mau apa? Ya kan? Mau ke Bandung? Ya kan? Mau tahu asin? Tak bawain ya, itu mengasihi, ya. Kalau kita mau supaya kehendak Tuhan terjadi, ya kita harus mengasihi Tuhan, gitu loh. Kalau kita nggak pernah mengasihi Dia, ya jangan pernah terjadi kehendak Tuhan. Kerjaan Tuhan nggak akan pernah terjadi di dunia ini. Ya, kita baca di Ulangan 30 ayat 20. Tadi kan Ulangan 30 ayat 19 yang pertama. Ulangan 30 ayat 20. Ya. Setelah kita tadi diperhadapkan kepada berkat dan kutuk, hidup dan mati, ya, suruh milih ayat yang 20. Nah, dibaca. Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ya, supaya engkau memilih kehidupan yang baik, yang diberkati, suatu kehidupan dan itu turun temurun dengan cara apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Ya. Dengan mendengarkan suaranya, firman-Nya, dan berpaut pada firman-Nya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Rencana Tuhan atas tanahmu, atas hidupmu itu terjadi. Amin. 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 Sederhana ya, kabar baik ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan tidak mengendalikan kehidupan kita, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ya, kita perlu berdoa, kita perlu mempraktekkan belajar firman Tuhan, caranya seperti apa, ya, dan kita yang tahu kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Itu, ya. Sehingga apa? Sehingga rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.